saya menduga gitu ya, dia apapun yang diomongkan, yang dibicarakan seolah-olah benar, saya menduga bahwa kebenaran itu karena dia mempunyai posisi gitu. Salah satu alasan mungkin kenapa saya nggak ikut organisasi, salah satu alasannya mungkin karena pertama saya sudah punya semacam kelompok di mana saya berfokus di situ gitu kan. Di luar kampus saya punya kelompok komunitas seni gitu kan, yang saya tekuni sejak MA barangkali ya. Jadi saya lebih memilih itu sebetulnya. Dan ya sampai saat ini sama sekali belum menyentuh organisasi ekstra yang ada di kampus. Tetapi ada minat nggak? Maksudnya meskipun nggak ikut, melihat tentu kan banyak sekali ya bendera-bendera itu berseliweran di kampus begitu kan. Betul. Artinya tidak ada minat di situ karena organisasi kampus ini kan mirip ya, dalam tanda kutip mirip dengan parpol, kegiatan parpol, mengibarkan bendera begitu kan. Artinya pernah terbersit untuk ikut begitu sama organisasi untuk kemudian menjadi bagian di dalamnya, menjadi penggerak di dalamnya begitu. Sama sekali belum terbayangkan sebetulnya bahwa saya masuk kampus itu akan akan masuk di salah satu organisasi sekalipun belum terbayangkan sebelumnya. Sebenarnya belum sempat terbayangkan karena yang saya lihat gitu, mungkin ini juga subjektif gitu. Saya lihat bahwa mungkin ini juga dipengaruhi oleh latar belakang saya di seni gitu kan, di teater, di sastra sama teman-teman di Sumeneb gitu, sehingga saya lebih banyak menghabiskan waktu di luar kampus gitu kan. Yang saya lihat gitu kan di kampus, karena motivasi saya adalah digerakkan oleh seni gitu kan. Jadi ada sesuatu yang berbeda ya, dari yang saya lihat gitu ya. Termasuk misalkan soal isi di dalamnya gitu kan. Selama ini saya melihat gitu ya, kenapa saya tidak tertarik untuk masuk organisasi. Pertama bahwa mereka kebanyakan itu tidak secara umum tidak punya tradisi ini, sebenarnya tidak punya tradisi membangun semacam literasi khususnya di wilayah menulis gitu ya, tidak punya kekuatan itu gitu ya secara umum. Sehingga kemudian saya lebih memilih kalaupun ada sebenarnya saya mungkin masuk gitu ya, kalaupun ada gitu yang membuat saya tertarik gitu ya berbau literasi begitu. Iya. Tapi sejauh ini bukan tidak ada gitu ya, ada tapi saya belum tidak masif ya. Iya, belum tertarik aja sebenarnya. Begitu soal organisasi. Dan akhirnya sampai akhirnya mau lulus tidak ikut organisasi. Sama sekali tidak ikut. Oke lah, anggaplah itu tidak ikut ya. Jadi artinya sudah jauh dari persoalan organisasi. Kalau memandang sebagai outsider lah, orang yang di luar melihat gitu kan, gerak-gerik organisasi itu sebenarnya bagaimana menurut kacamata kamu lah begitu. Yang saya lihat saya kan orangnya individu banget gitu kan ya. Jadi saya memang mencegah untuk tidak terlibat gitu ya, di dalam sebuah kerumunan yang sifatnya lebih ke kayak mungkin juga bisa disebut sebagai barangkali gagah-gagahan gitu ya, organisasi ini gitu ya. Terus seakan-akan dia
ada kesan-kesan tersendiri yang dibangun, termasuk juga yang paling kentara yang saya lihat di kampus itu soal senioritas sebenarnya, dan itu sama sekali mengganggu buat saya gitu ya. Jadi gitu. Organisasi itu kalau ada, anggaplah, kultur senior junior itu memang menurut kamu tidak mengenakan begitu ya? Sama sekali tidak begitu gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan itu tidak enak gitu? Senioritas itu yang saya lihat sering dimanfaatkan justru gitu ya. Sering dimanfaatkan oleh senior-senior, terutama Label senior gitu ya. Label senior sering kali dijadikan alat untuk bisa juga kita sebut untuk memonopoli gitu ya, tukaran WA gitu, pacaran gitu. Itu banyak kasus sekali yang saya temui gitu ya. Yang justru di situ di mana organisasi tidak dijadikan sebagai ruang yang secara ekosistem melahirkan situasi yang sifatnya lebih kontestatif di wilayah pemikiran misalkan. Saya ini melihatnya masih secara umum ya? Masih secara umum itu gitu pun kan. Itu pun dari luar ya begitu. Itu pun dari luar gitu. Jadi memang kita tidak hendak menjustifikasi sih sebenarnya. Iya, artinya betul. Kita sebagai orang yang melihat mungkin dari luar tentang organisasi, saya juga orang yang pernah berkecimpung di dalam organisasi, saya berpikir memang begitu. Jadi senioritas itu menjadi modal bagi mereka-mereka yang sudah sampai ke makom senior ini gitu ya, sampai makom senior ini untuk melakukan beberapa hal. Tentu bukan, sekali lagi bukan secara general, tetapi memang oknum. Dan itu kebanyakan begitu. Iya. Itu mungkin yang bikin kamu nggak ikut organisasi gitu. Kalau kamu melihat, artinya jadi sebaiknya bagaimana sebenarnya hubungan antar teman begitu. Artinya senior dan junior. Iya, gitu senior dan junior, atau itu seharusnya tidak ada begitu. Atau ada tetapi sifatnya tidak seperti itu begitu, tidak seperti yang sudah ada begitu. Sejauh ini saya melihat bahwa kesan-kesan yang dibangun itu seolah-olah senior itu selalu berposisi ya, selalu mempunyai posisi, sehingga ketika dia ngomong seolah-olah dia benar gitu ya. Saya menduga gitu ya, dia apapun yang diomongkan, yang dibicarakan seolah-olah benar. Saya menduga bahwa kebenaran itu karena dia mempunyai posisi gitu ya, sehingga kesan-kesan yang diterima oleh juniornya gitu ya, cenderung ditelan gitu, cenderung diimani gitu. Padahal yang saya pikir bahwa apapun yang diimani itu dia tidak menciptakan ruang-ruang dialektis gitu ya, karena sudah iman, percaya dia senior, omongannya pasti benar. Jadi di dalam keimanan itu tidak menciptakan ruang dialektis, tidak menciptakan memungkinkan kecil sekali untuk pertanyaan, apalagi kritis misalkan terhadap seniornya gitu ya. Jadi bisa saja begitu ya, karena senior ini sekali lagi adalah ruang hampa yang tidak bisa dikritik. Ya. Junior bisa jadi korban kebodohan begitu ya. Bisa jadi gitu ya. Artinya saya sepakat sih sebenarnya kalau dianggap dengan prinsip umum bahwa setiap senior ya yang memposisikannya sebagai label senior sebagai ruang hampa, dalam arti senior tidak mau dikritik gitu kan, senior tidak mau dikasih tahu lah, anggaplah dia salah tapi tidak mau dikasih tahu, gagah-gagahan. Memang kecil kemungkinan untuk junior belajar untuk berdialektika dengan organisasinya begitu. Saya sepakat dan itu memang sangat mungkin terjadi dengan prinsip seperti itu begitu kan. Jangankan kepada senior begitu. Kita berteman dengan seseorang begitu kan yang tidak mau dikritik. Kalau kita terus bersama dia dan kita menjadi taat, yang bodoh kan kita begitu kan. Betul. Jadi artinya kalau diurut-urut dari tadi, kamu tidak ikut organisasi untuk menghindari kebodohan itu ya. Mungkin juga saya memilih aman sebetulnya gitu, dari proses perangkap pembodohan begitu ya. Bisa aja sebetulnya. Tapi memang kita harus menyadari, artinya hierarki senior junior di organisasi itu memang berbahaya sih sebenarnya. Saya melihat itu sejak awal sebenarnya, seram gitu ya, seram sekali gitu ya, membayangkan gitu ya.
Tapi bagaimana di komunitasmu begitu? Adakah hierarki yang semacam itu, senior junior begitu? Saya melihat nggak ada gitu ya, atau mungkin karena karena seni ya, nggak tahu juga gitu. Tapi di komunitas saya yang terbangun itu tidak menciptakan iklim senior junior gitu ya. Semua orang yang terlibat di situ bisa menempatkan diri sebagai orang yang bisa berkembang secara bersama-sama gitu ya. Oke. Sekalipun senior misalkan kalau dia salah ya kita hajar gitu ya, kita kritisi gitu ya. Jadi karena sebetulnya yang dibutuhkan itu kan ruang pertemuan-pertemuan dialektikanya gitu ya. Dialognya gitu ya. Bahwa diskusi itu kan salah satu tujuannya dia membuka ruang-ruang yang tertutup gitu ya. Oke. Gitu jadi kalau menurut kamu sih sebenarnya hierarki junior senior dalam organisasi itu tumbuh dari mana sih sebenarnya? Kalau sejauh kamu mengamati, apakah karena ini ada korelasinya dengan organisasi sebagai dalam tanda kutip sebagai sesuatu yang seperti partai politik gitu, ada kader di bawahnya begitu. Saya lebih senior, saya yang lebih punya struktural gitu kan? Karena pada umumnya senior kan punya jabatan, ya kan? Yang lebih senior dia punya jabatan secara struktural di organisasi. Jadi yang junior harus tunduk. Ya. Melihat nggak sih korelasi antara keberadaan senior dan junior itu dalam hal korelasinya dengan struktur di organisasi? Saya menduga bahwa iklim itu terbentuk dari mental sebenarnya yang paling berperan di situ, bahwa karena dia lebih lama, misalkan lebih tua gitu ya, seolah-olah mampu menangani juniornya gitu. Padahal kalau saya gitu ya, kalau saya justru menekankan pada proses sebenarnya, bahwa tidak menjamin sekalipun senior, sekalipun orang yang lebih tua, lebih lama gitu, prosesnya tidak belum tentu ini sebenarnya, belum tentu menjamin, nggak ada jaminan sebenarnya. Karena masing-masing orang itu kan punya ketangkasan tersendiri gitu ya, bahwa sekalipun yang muda dia banyak sebenarnya yang berpotensi, tapi karena faktor senior junior itu malah diredam gitu ya. Ketangkasannya nggak kelihatan begitu, anggaplah nggak bisa berkembang begitu. Iya. Jadi kerdil begitu. Jadi kerdil. Oke. Jadi itu yang mungkin membuat kamu harus menghindari ya. Harus menghindari betul gitu ya. Tetapi kan tidak semua organisasi seperti itu kan. Tidak semua. Artinya gitu, organisasi secara umum kan orang yang berkumpul mengorganisir diri. Organisasi kesenian kan juga begitu gitu ya. Jadi yang dihindari itu adalah organisasi ekstra kampus yang itu bla 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 gitu ya. Yang begitu gitu. Itu yang dihindari kemudian. Dan sampai hari ini, sampai hampir lulus tetap tidak mau gitu ya. Oke. Pernah tidak bersinggungan dengan mereka orang-orang yang aktif di organisasi gitu? Secara tidak sengaja ketika misalkan di kantin saya ngopi sendirian, terus ada yang nongkrong ngopi gitu ya, tiba-tiba ngobrol itu gitu ya. Sering juga sebenarnya bersinggungan langsung dengan mereka. Lagi-lagi yang saya lihat adalah iklim itu gitu yang tidak lepas gitu ya bagi kebanyakan mahasiswa gitu ya. Tetapi kita menganggap memang itu bukan sesuatu yang ideal ya. Anggaplah bahwa senior junior, saya sepakat bahwa senior junior itu ya kurang ada hierarki semacam itu, kurang benar-benar membebaskan perkembangan seseorang yang ikut di dalamnya. Namun ternyata banyak orang yang ikut organisasi itu dan terjebak di situ begitu. Artinya kalau sampai orang begitu banyak terjebak di dalamnya, ini fenomena apa sih sebenarnya? Kok ada gitu orang-orang yang tadi kita melihat bahwa menjadi junior itu kan kadang menjadi korban ya, pembodohan. Orang mungkin tahu itu semua, prinsip itu semua mungkin tahu gitu. Tapi kenapa begitu banyak gitu kan orang yang masuk ke organisasi begitu, menjadi korban di situ, menjadi junior begitu. Kira-kira fenomena apa yang mendorong itu? Gitu? Iklan identitas mungkin gitu ya. Iklan identitas di mana setiap organisasi mengkampanyekan korban itu ya. Iya, organisasinya masing-masing gitu ya.
persoalan identitas ini juga sangat sangat mengganggu juga bagi saya sebetulnya gitu ya. Soal identitas, atas nama identitas banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Banyak hal justru yang yang tumbuh dari itu gitu, persoalan identitas gitu ya. Setelah kemudian lulus nanti dan tidak menyentuh organisasi, tentu kan nanti lulus karena tidak ikut organisasi kan, organisasi ekstra. Iya. Apakah ada beban? Karena banyak orang yang ketika keluar kampus mereka menyesali, saya tidak ikut organisasi, saya tidak punya jaringan gitu. Apakah ada kemungkinan di situ gitu? Pernah terbersit, saya ingin ikut organisasi karena ada jaringannya begitu kan? Belum sempat gitu ya, belum sempat ada penyesalan sampai sejauh ini belum ada gitu ya. Sama sekali. Jadi berarti konsep bahwa organisasi itu penting tidak untuk semua orang berarti. Di sisi lain penting ketika organisasi itu ditempatkan pada wilayah yang ini ya, yang proporsional mungkin gitu, yang sebagaimana mestinya gitu ya. Pada posisi itu bisa kita sebut penting gitu ya. Pada sisi yang lain juga bisa kita anggap nggak penting gitu ya. Ketika misalkan praktek-praktek yang bekerja di dalamnya hanya persoalan identitas misalkan gitu ya. Persoalan kepentingan misalkan. Kursi, gitu jabatan gitu ya. Apalagi begitu gitu ya. Oke. Jadi lah kita lupakan tentang organisasi. Tentang organisasi. Iya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kamu mikir esensi kuliah itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Esensi kuliah gitu ya. Saya ingin melihatnya dari ini sebenarnya, dari kampus gitu ya. Ada mahasiswa, ada kuliah gitu ya. Kuliah, mahasiswa, terus kampus gitu ya. Saya pikir gitu ya, kampus itu semakin abstrak ketika kampus itu didekati oleh banyak persepsi gitu ya. Persepsi itu bisa kita sebut sebagai UKM gitu kan. Terus ya termasuk organisasi ekstra gitu yang ada di sekitarnya kampus. Misalkan kampus itu justru semakin abstrak gitu kan bagi saya gitu ya. Abstrak dalam arti karena setiap organisasi dia berpeluang untuk mempersepsi kampus dengan apa yang dikehendaki gitu kan. Dengan model seperti apa gitu. Dengan model seperti apa dan bagaimana gitu kan. Karena di organisasi dia juga membangun satu narasi yang yang kemudian juga menciptakan wujud gitu ya, wujud imajinasi bahwa kampus itu harusnya gini gitu kan. Termasuk kalau versinya organisasi, kampus itu hanya 20% begitu kan sumbangsinya terhadap pemikiran. 80% di organisasi. Ini kampus perspektif organisasi. Iya. Jadi kalau kamu sendiri, perspektif kamu, kampus ini seperti apa sih sebenarnya? Saya lebih suka sebenarnya memposisikan kampus itu sebagai ruang yang secara ekosistem dia melahirkan sesuatu yang kontestatif gitu, di mana segala perkelahian pemikiran misalkan, terus pertarungan ide itu bisa saling dibenturkan gitu ya. Saya lebih suka seperti itu sebenarnya melihat kampus. Tapi faktanya justru berbanding balik. Ketika bersamaan dengan kampus semakin abstrak karena dipersepsi oleh organisasi berbagai macam sudut pandang gitu ya. Justru kampus menolak itu gitu. Padahal di sisi lain keabstrakan kampus itu adalah kewajaran bagi saya gitu, karena masing-masing mahasiswa dia mengidealkan kampus itu seperti apa dan bagaimana, termasuk dari sudut pandang organisasi mungkin gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke sudut pandang, tentu yang paling menang adalah mereka yang memiliki anggota yang begitu banyak, begitu masif dan mengkampanyekan bahwa kampus seperti ini, gitu ya.
Iya. Tentu kalau Terlihat sekali gitu. persoalannya adalah seperti itu, mendefinisikan kampus dari sudut pandang dari berbagai macam sudut pandang tadi, dan organisasi memiliki kekuatan besar untuk menghimpun dan bahkan menjadikannya doktrin sudut pandang. Yang berbahaya adalah kampus itu tidak bebas dong gitu kan, diabstraksikan oleh pikiran-pikiran mahasiswa gitu. Iya. Yang korbannya adalah mereka-mereka yang memiliki idealitas sendiri gitu, memiliki ide sendiri untuk mengimajinasikan kampus, akhirnya tersingkirkan. Jadi kampus seolah-olah bukan milik mereka yang minoritas, tapi milik mereka yang mayoritas. Gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang tidak berorganisasi, kembali lagi tadi, kalau organisasi ini kekuatannya besar, anggotanya besar, kan berhak secara demokratis ya, orang yang paling banyak suaranya merepresentasikan bahwa saya adalah orang yang paling bijak mendefinisikan kampus gitu. Maka suara-suara kecil gitu kan, seperti orang tidak ikut organisasi akan tersingkirkan. Apakah kamu sendiri misalkan merasa tidak sebagai minoritas yang menggambarkan kampus itu, ya kampus adalah ruang kontestasi, tapi ternyata berbanding terbalik toh, gitu kan? Jadi apakah itu akibat dari kekuasaan besar organisasi yang mendoktrin kader-kadernya menganggap bahwa kampus itu bukan kontestatif gitu, tetapi ruang untuk meraih kekuasaan. Gagah-gagahan gitu. Jadi kita yang sama-sama bayar SPP jadi korban gitu ya. Parah gitu kan gitu.